Oke guys, dan kita sudah berada di sebuah komplek villa yang bisa dibilang ini komplek villa yang seperti aku sebut ya, sebagian terbengkalai ataupun sebagian besarnya. Namun sebagian kecil lainnya sebenarnya bangunan-bangunan yang berada di sini itu sudah ada pembenahan ya. Sudah ada lampu-lampunya juga yang menyala. Ini cukup berbeda karena dulunya tempat ini tuh bener-bener gelap gulita ya. Nggak ada penerangan sama sekali guys. Sebagian besar terbengkalai, sebagian besar tidak terhuni dan terkesan mangkrak ya. Tapi beberapa di antaranya sebenarnya villa-villa ini masih ada yang menghuni ya, masih ada yang merawat juga. Oke, kita akan coba ya explore lokasi ini, di mana lokasi ini disebut-sebut sebagai salah satu lokasi villa ataupun komplek villa yang memiliki predikat terseram begitu guys. Teman-teman, kita coba ke arah sini ya, dari arah samping kanan kita dulu. Wih, kondisinya sekarang udah hancur yang seperti ini teman-teman ya toh. Ternyata di sini bangunan musola ya. Wih, musola Siti Fatimah. Namun apakah bangunan ini bisa kita lihat ke dalam? Kondisinya seperti ini. Kita coba lihat dari samping teman-teman, mungkin bisa. Seperti ini bangunannya. Wih, udah hancur sini ya. Bangunan ini diresmikan 21 April ya, 1999. Wih, dan sekarang terbengkalai guys. Bagian dalamnya hancur ya. Gak bisa dibuka teman-teman. Udah hancur ya bagian dalamnya. Oke, kita nggak masuk saja. Yang aku sebut beberapa villa di tempat ini tuh sekarang ada apa ya, lampu yang menyala teman-teman. Berarti ini akses penerangannya udah masuk ya. Di situ contohnya ada lampu yang menyala juga. Namun ini bangunan memang kelihatan horor sih ya teman-teman. Yang seperti ini. Bayangkan. Kemudian ke arah sana. Ini beberapa di antaranya lampunya menyala ya teman-teman. Tapi sebagian besar memang terkesan rusak dan tidak terawat seperti ini. Lampunya menyala ya. Apakah saya akan bertemu orang di sini? Vilanya bagus-bagus sebenarnya, teman-teman. Tapi memang meskipun di sini penerangan beberapa bangunan menyala ya seperti ini, tapi ini seriusan nggak ada orangnya sama sekali loh guys. Wih. Suasana di sini tuh hening ya.
hening dan merinding saja gitu loh. Betul kan? Jadi bangunan-bangunan seperti ini tidak terhuni, teman-teman. Villa-villanya ya. Terkesan ini, seriusan ini memang sedikit horor sih ya. Bayangkan Anda berada di sebuah komplek gitu ya, teman-teman. Yang seperti ini, hidup sendirian gitu loh, nggak mungkin juga. Kunci ya. Oke. Seriusan, aku tadi sempat mengira komplek ini udah mulai terhuni. Karena teman-teman bisa lihat ya, beberapa lampu di antaranya menyala. Aku sih berharap gitu loh, ketemu orang dan bisa diajak ngobrol. Tapi lokasi ini benar-benar sunyi senyap ya. Nggak ada suara musik, nggak ada suara apa gitu loh. Aku eksplor lokasi ini sebenarnya sudah beberapa kali ya teman-teman ya. Sudah beberapa kali. Oke. Tapi kondisi sekarang ini mengejutkanku. Banyak perubahan dan perbedaan ya. Ini loh, beberapa di antaranya memang sudah dibangun teman-teman. Contohnya yang seperti ini ya. Nih sudah mulai ada perbaikan pembangunan juga. Tapi ya begitu. Seriusan, di sini tuh nggak ada orang sama sekali loh. Meskipun lampu sudah mulai menyala ya. Oke, kita lanjut explore saja. Wow. Bener-bener ini horor banget sih kelihatannya. Kalau disebut-sebut villa ini sebagai villa terhoror, ya masuk akal ya teman-teman. Seperti ini ya toh. Seriusan loh. Apakah ada orang di sini? Lundun? Kurang lebih bagian dalamnya yang seperti ini ya. Ada beberapa kamar tidur di lantai 2. Seperti ini. Namun ini hanya kosong saja teman-teman. Iya kan? Ini hanya kosong aja sih.
Meskipun beberapa bangunan di sini itu sudah ada lampunya, tapi nggak ada yang menghuni gitu. Piye iki ceritane? Teman-teman pun bisa lihat ya kondisi bangunan dan suasana di sekitar deretan villa ini yang seperti ini. Iya toh. Gede-gede ya sebenarnya, teman-teman. Oke. Jadi komplek villa ini sudah sekitar 15 tahun ataupun ya di atas 10 tahun teman-teman terbengkalainya gitu ya. Di atas 10 tahun lebih. Karena apa? Dulu permasalahannya masih ada sengketa lahan ya. Konon katanya seperti itu. Tapi sekarang sepertinya permasalahannya udah mulai beres ini ya. Karena pembangunan di sini saya perhatikan itu udah mulai berjalan. Dulunya ya yang benar-benar terbengkalai itu sekarang ya seperti ini ya. Sudah mulai ada pembenahan sih. Tanpa lampu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini seriusan ya, kalau tanpa lampu. Gelap gulita kan. Jadi ya nggak heran kalau tempat ini disebut sebagai komplek yang horor. Gila sih ini. Di sebelah sini hampir tertutup oleh rimbunnya belukar, teman-teman. Wow. Bisa dilihat. Kula nuwun. Beneran nggak ada orang sama sekali di sini. Meskipun ini beberapa bangunan-bangunan itu lampu penerangannya menyala ya. Tapi kondisinya seperti ini, teman-teman. Suwepi rek. Hanya suara jangkrik saja gitu loh. Yang krik krik krik. Nyampe di sini bangunan-bangunan ini nggak berpenghuni semua. Gila. Sebenarnya sudah banyak ya teman-teman konten kreator yang sudah eksplor lokasi ini. Tapi beberapa teman-teman itu ya tetap gitu loh. Pengen untuk aku eksplor lokasi ini lagi dan lagi. Sebegitu menarikkah lokasi ini? Dan aku eksplor lokasi ini juga belum terlalu malam ya. Ini habis maghrib saja teman-teman. Aku masuk ke lokasi ini ya. Sebenarnya aku mau bikin vlog siang saja, tapi tadi ya dalam perjalanan ada kendala macet-macet dan sebagainya. Tiba di tempat ini udah pas maghrib gitu loh, ya kan.
benar-benar nggak ada siapapun tuh di sini. Kita coba ke bangunan yang bergerumbul-gerumbul ini, teman-teman. Lewat mana kita? Udah parah sini. Mana ini bangunannya, guys? Yo, udah nggak kelihatan lagi. Asem tenan. Setelah aku terabas-terabas ya, gerumbul-gerumbul yang seperti ini, kita nyampe, teman-teman. Ada banyak sepatu sih di sini. Wow. Lampu gantungnya masih terpasang di sini ya. Masya Allah. Di bawah ini juga teman-teman melihat banyak sekali properti-properti peninggalan dari si empunya villa ini yang kondisinya udah seperti ini ya. Foto-fotonya cukup keren. Tapi ya Allah, ini benar-benar seperti kapal pecah ya, atau mungkin seperti terkena badai tsunami. Semuanya berserak, teman-teman, di bawah sini ya. Bisa dilihat mulai dari piring-piring dan lain sebagainya, teman-teman. Ini salah satu villa terkeren ya yang bisa kita masuk, dan ini sungguh sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu ya, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Aku masuk lokasi ini yang di dalamnya sini masih utuh, teman-teman. Namun di sini semuanya udah hancur ini malah ya. Teman-teman bisa lihat, udah hancur semua, guys. Propertinya amburadul semua, teman-teman. Ya kan, bisa dilihat buku-buku dan lain sebagainya. Masuk di bagian dapurnya, hancur lebur semuanya ini ya. Kulon. Wih. Seperti itu, teman-teman. Di sini banyak sekali botol-botol bir ya. Kemudian di dalam sini kalau saya perhatikan banyak juga ya
yang seperti ini. Gelas-gelas ya teman-teman, warnanya ngejreng-ngejreng, bikin mata ini melek ya. Oke. Kemudian di sini tuh kalau saya perhatikan banyak sekali bumbu-bumbu dapur ya. Itu masih ada tepung terigunya juga atau tepung beras ini. Bersih lokasinya. Gila ini ya teman-teman. Bagian dalamnya ada apaan sih ini? Wih, bagian dalamnya yang seperti itu juga ya. Aku perhatiin ya, yang namanya dapur ini peralatan dapur aja sih, mulai teko-teko dan lain yang sebagainya teman-teman. Apa bisa dibuka dan jempalik semua ini. Di situ ada apa ya, ada semacam ini sih. Ini fungsinya untuk apa juga nggak paham teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Halo? Di sini lukisan-lukisannya tercecer ya, seperti diporak-porandakan ini ya dengan sengaja gitu. Ini toilet, kita nggak akan masuk saja teman-teman. Sepertinya di sini tuh ada gudang penyimpanan barang-barang yang pernah terpakai ya. Seperti ini. Ada sepatu roda juga ya. Bekas pemilik ini jelasnya. Lampunya teman-teman. Di sini kamar mandi lagi, kondisinya seperti itu. Kemudian di sini ada kamar juga. Semuanya udah hancur sini ya, seriusan, udah hancur berkeping-keping. Iya kan, ada telur juga di situ guys. Wah, bola pimpong ya. Aku kira apaan itu. Diam lokasinya. Jadi di lantai 2 kurang lebih yang seperti ini teman-teman. Di area balkon ini ada apaan? Nah, kira-kira yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Oke, kita akan explore saja karena sudah terdengar ada nisa teman-teman. Kita turun ya dari pas ini. Teman-teman, aku eksplor lokasi ini sebenarnya hari Minggu ya. Hari Minggu dan bisa dilihat sendiri meskipun di hari libur kondisi keseluruhan villa ini, meskipun ya beberapa bangunan diantaranya lampunya menyala dan sebagainya, kosong teman-teman. Nggak ada yang menghuni, nggak ada yang menempati gitu loh. Sehingga tidak heran kalau tempat ini disebut-sebut sebagai villa terseram, villa terhoror ya di Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ketika aku ekspor bisa dibayangkan lah kira-kira di tempat ini tuh yang seperti apa gitu. Teman-teman maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di
video-video saya berikutnya. Yuk.